Salam kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan sebelum kita mulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersatu hati, kami memohon berkat Tuhan kala firman-Mu akan digali bersama-sama, dan untuk itu kami perlu berkat Tuhan. Dengan demikian kakak-kakak dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita akan mendengarkan bagaimana teks ini, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, dijelaskan, digali oleh Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak semua. Kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas bagian Tuhan Yesus memanggil para murid-murid yang diceritakan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Yuk, kita buka firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan bagian firman Tuhan. Mari kita gali bersama-sama. Jadi ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea. Itu adalah wilayah yang banyak nelayannya, dan wilayah di mana orang-orang sebagai komunitas pelayan pas pekerja keras ya, karena mereka berhadapan dengan alam ya. Dan biasanya mereka juga hidup sederhana. Ini mau menegaskan bahwa pemanggilan Tuhan itu terjadi bukan di Bait Allah Yerusalem, di kota besar begitu, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil, di orang-orang sederhana, di tempat-tempat yang mungkin tidak disangka juga. Jadi pemanggilan Tuhan itu bisa terjadi pada banyak orang, bukan hanya yang di tempat suci, misalnya dalam kisah Samuel ya, Tuhan memanggil Samuel di tempat para imam ya. Nah, tapi juga di komunitas-komunitas nelayan dalam kisah Tuhan Yesus ini. Nah, pekerjaan nelayan sendiri adalah pekerjaan yang umum pada saat itu. Biasanya mereka berasal dari keluarga sederhana, sekali lagi. Bekerja siang dan malam, karena malam mereka menangkap ikan, lalu siang harus menjualnya begitu. Mereka sangat bergantung dengan alam. Mereka bukan seorang yang malas-malasan pekerja keras, karena setelah mereka bekerja menangkap ikan malam, mereka siangnya bukan hanya menjual, tapi juga harus membereskan jala dan mempersiapkan segala sesuatu. Tampak seperti dalam kisah kita adalah orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan. Maka pemanggilan Tuhan juga terjadi bukan pada orang-orang yang nganggur, tapi justru orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Itu penting banget ya. Bukan hanya pada orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga pada orang-orang yang mungkin dipandang biasa saja. Nah, konteks Matius sendiri pada pasal yang keempat ini ada dalam kelanjutan kisah setelah Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus cobai, dan langkah pertama dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah membangun komunitas para murid. Jadi memanggil para murid-muridnya untuk hadir bersama. Nah, ada beberapa kata kunci dalam bacaan kita ya. Kita melihat yang pertama pada ayat 19. Di sana disebutkan ada kata frasa ikutlah aku. Jadi kata ikutlah aku itu bukan kita yang di depan dan Tuhan yang ikut, tapi
Justru kita berarti ada di belakang Tuhan. Dia berjalan di belakang Tuhan, dan Tuhan menjadi penentu arah. Ini bukan hanya sekedar untuk ikut dia jalan arahnya, tapi juga ini adalah panggilan relasi. Seorang yang ikut seseorang, dia harus tahu siapa yang diikutinya. Dia juga berkenaan dengan panggilan hidup, karena ketika kita mengikut Tuhan, maka penentu arah hidup kita adalah yang di depan, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita mau menyatukan panggilan kita dengan Tuhan itu dengan klik, sehingga kita bisa ikut kemana saja dia pergi. Nah, bagian ini juga menegaskan bahwa pemanggilan itu terjadi inisiatifnya Tuhan. Jadi bukan karena murid-murid pengen ya, karena kita pengen, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan, ikutlah aku. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Itu penting sekali ya. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi Tuhan yang membuat, aku akan menjadikan. Jadi pemanggilan bukan karena saya pengen jadi guru sekolah minggu deh ya. Saya pengen jadi ini, saya pengen, bukan. Tapi Tuhanlah yang menjadikan. Kita membuka diri, dibentuk, dan disertai dengan segala macam hal yang Tuhan sendiri akan menjadikan. Kata menjadikan itu penting sekali. Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang akan mengarahkan, dan kita siap dibentuk. Nah, respon para murid-murid ini digambarkan di ayat yang ke-20, di ayat 22 ya. Ada kata segera. Jadi nggak tunda-tunda, kayak nggak ragu, langsung aja meninggalkan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa para murid-murid itu sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Ada daya tarik yang Tuhan Yesus miliki. Ada panggilan yang kuat yang Tuhan nyatakan. Sehingga segera itu bisa terjadi. Jadi nggak pikir-pikir, nggak lain-lain gitu ya, ragu-ragu, nggak, solid, dan dia melakukan. Lalu disebutkan dalam bacaan kita bahwa mereka itu meninggalkan jalan, meninggalkan ayahnya, bahkan ya Yakub dan Yohanes disebutkan. Ini bukan meninggalkan tanggung jawab, karena sesungguhnya mereka itu orang yang bertanggung jawab, ya, bekerja, membereskan jalannya dan lainnya. Ini mau menggambarkan sesuatu dari yang dinyatakan Matius ini, bahwa ada pekerjaan lama, ada kebiasaan lama, ada identitas lama yang ditinggalkan untuk menuju sesuatu yang baru. Bahkan meninggalkan, itu kan pekerjaannya ya, itu kan sumber hidupnya. Berarti ada keamanan yang lama yang ditinggalkan, kenyamanan lama, zona-zona aman ditinggalkan, lalu melangkah menuju hidup panggilan Tuhan yang baru itu. Jadi merespon panggilan Tuhan perlu juga ada sebuah keberanian meninggalkan sesuatu yang lama dan melanjutkan dalam hidup yang baru. Ini banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan panggilan ini juga sebenarnya terkoneksi dengan panggilan-panggilan di Perjanjian Lama ya. Ada panggilan Samuel, Yesaya, Yeremia. Tuhan memanggil terus-menerus ya, dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, juga berlaku pada saudara-saudara dan kita, para kakak pelayan, dan juga adik-adik. Nah, panggilan untuk meninggalkan masa lalu ya, nah, ikutlah aku ya. Lalu murid-murid ini kan meninggalkan jalannya dan lainnya. Itu juga terjadi dalam konteks pemanggilan Abraham ya. Dalam Kejadian 12 misalnya, ada pemanggilan Abraham yang keluar dari tanah, dari keluarga, dari kaummu, dari masa lalumu, untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, lalu satu lagi yang penting juga adalah, kalau dalam tradisi Yahudi itu, proses pemanggilan itu sepertinya nggak ada ya, karena ini, bahwa seorang murid akan mencari guru. Aku mau mencari guru ya, lalu tinggal bersama gurunya. Tapi dalam konteks kisah ini, justru Tuhan yang memanggil. Menjadi murid Tuhan itu adalah Tuhan yang memanggil. Ini sesuatu yang menjadi sebuah pola yang baru ya, bahwa harusnya murid yang mencari guru dalam tradisi Yahudi, tapi ini guru yang mencari murid. Hei, kamu ikut aku. Jadi menjadi murid Yesus adalah sebuah panggilan yang datang dari Tuhan sendiri. Dan kita meresponnya untuk menjadi bagian, dan kita siap dibentuk meninggalkan kebiasaan lama dan lain. Jadi Tuhan memanggil dalam pesan utama dari perikop kita ini, itu sangat kuat sekali. Dan kita perlu menyampaikan ini kepada adik-adik. Jadi panggilan itu dimulai dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri, bukan murid-murid yang mencari. Lalu panggilan itu selalu mengajak kita ikut
Jadi ikut itu berarti Tuhan yang di depan, bukan kita yang kontrol gitu ya, bukan kita yang mau gitu. Dan panggilan itu selalu membawa kita pada tujuan yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita meninggalkan jala kita. Nah, bagaimana kita merelevansikan ini dalam hidup adik-adik? Apa relevansinya ya, saudara? Jadi Tuhan memanggil siapa saja, termasuk adik-adik. Nah, Tuhan juga memanggil adik-adik untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Untuk datang dan berelasi dengan Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Jadi di depan ya Tuhan Yesus. Ya. Harus adik-adik dekat, mengenal Tuhan Yesus setiap hari, berelasi supaya Tuhan yang di depan. Tuhan juga memanggil untuk kita membawa apa yang baik, menjala manusia. Itu berarti adik-adik pun juga dipanggil untuk bawa teman ke gereja, menolong mereka yang sedih, memberikan pengharapan, berkata jujur sehingga yang salah bisa dibenarkan, ya. Membawa damai di kelas itu juga panggilan menjala manusia. Itu memanggil sesuatu yang baru. Dan walaupun adik-adik masih kecil, sekali lagi Tuhan juga memanggil adik-adik. Dan adik-adik yang dipanggil harus juga mau meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan bohong, kebiasaan marah-marah, kebiasaan iri hati, malas belajar, kita harus tinggalkan dan merubah kebiasaan hidup kita. Dan yakin bahwa Tuhan menuntun adik-adik menuju ke tempat yang baik. Tuhan selalu menuntun umat yang dipanggilnya. Karena aku akan menjadikanmu penjala manusia. Berarti Tuhan proaktif membentuk kita. Saat adik-adik pindah sekolah, saat adik-adik ujian, saat adik-adik hmm, apa ditinggalkan teman mungkin, ya dibully. Ya. Kita mau melihat Tuhan tuh nggak tinggal diam, tapi sedang membentuk adik-adik. Termasuk mungkin ada masalah keluarga, papa mama yang berantem. Yuk, kita dipanggil untuk menghadirkan damai, kita juga dipanggil untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang kenal Tuhan. Nah, kita perlu memperkenalkan ini kepada adik-adik, sehingga adik-adik tahu bahwa Tuhan memanggil bukan hanya para murid-murid, tapi juga kita, adik-adik, setiap orang yang Tuhan mau menjadi para pengikut Tuhan. Demikian kakak-kakak, silakan disesuaikan dengan konteks masing-masing, dan ingat, kita menyampaikan pesan Tuhan memanggil. Saya kembalikan ke kakak Pendeta Santi. Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Esther. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan memanggil, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Esther. Mari Kak Esther. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Tantangan kita kali ini di kelas Balita dan Batita adalah kisah yang kita mau ceritakan dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini terjadi di danau dengan tokoh orang dewasa yang sedang bekerja sebagai nelayan. Mungkin perlu kita sederhanakan untuk anak-anak usia dini. Nah, mari kakak-kakak kita hadapi kesulitan-kesulitan ini dengan membuat strategi pembelajaran agar kisah Tuhan memanggil murid-muridnya dapat tersampaikan dengan cara yang menyenangkan, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan usia batita dan balita. Tujuan pembelajaran untuk kelas batita dan balita yang pertama adalah anak mengenal kisah Tuhan memanggil murid-muridnya. Tujuan kedua, agak saya ubah dari anak dapat berkata Tuhan memanggil, disederhanakan menjadi anak dapat berkata aku mau ikut Yesus. Usulan metode cerita adalah metode cerita partisipatif, yaitu
mengajak anak-anak bergerak, terlibat dalam cerita, dan mengulang kalimat-kalimat kunci seperti aku mau ikut Yesus dan beberapa nama-nama tokoh cerita. Persiapan cerita yang perlu kakak-kakak persiapkan yaitu yang pertama, potongan gambar ikan yang disebar di kelas sebelum sekolah minggu dimulai. Persiapan yang kedua yaitu kakak-kakak dapat mempersiapkan kantong plastik kecil sesuai dengan jumlah anak. Nah, usulan ceritanya kakak-kakak sebagai berikut. Kita dapat mengawalinya dengan memperkenalkan profesi nelayan yang mungkin belum dikenal oleh anak batita dan balita melalui permainan menjadi nelayan penangkap ikan. Anak-anak berbekal kantong plastik mencari gambar ikan yang telah disebar di ruang kelas dan jika menemukan dimasukkan ke kantong plastik sebagai hasil tangkapannya. Setelah semua anak mendapat hasil tangkapan ikan, ajak anak-anak menunjukkan hasil tangkapan mereka. Nah, sehingga mereka mengerti apa artinya orang menangkap ikan. Nah, setelah anak-anak merasakan sendiri bermain menangkap ikan, kakak-kakak dapat mulai bercerita, dimulai dengan Yesus berjalan di dekat danau. Ia melihat beberapa orang sedang menangkap ikan. Ada 2 orang di sana. Namanya Petrus dan Andreas sedang menangkap ikan. Yesus melihat mereka, kemudian memanggil mereka. Petrus, Andreas, mari ikut aku. Nah, Petrus dan Andreas menjawab, aku mau ikut Yesus. Ajak anak-anak untuk mengulangi jawaban Petrus dan Andreas. Aku mau ikut Yesus. Nah, tadi siapa adik-adik yang berjumpa dengan Yesus? Petrus dan Andreas. Ajak anak-anak untuk mengulang nama Petrus dan Andreas. Kemudian Yesus juga melihat ada 2 orang lagi. Namanya Yakobus dan Yohanes. Ajak anak-anak untuk mengulang nama Yakobus dan Yohanes. Yesus memanggil mereka. Yakobus, Yohanes, mari ikut aku. Yakobus dan Yohanes menjawab, aku mau ikut Yesus. Ajak anak-anak untuk mengulang jawaban Yakobus dan Yohanes tadi, yaitu aku mau ikut Yesus. Nah, adik-adik, Petrus tadi siapa? Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes mau ikut Yesus. Mereka mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil, mereka menjawab apa? Ya, aku mau ikut Yesus. Nah, siapa yang mau ikut seperti Petrus, seperti Andreas, seperti Yakobus dan Yohanes? Tuhan Yesus memanggil, kakak-kakak dapat menyebutkan nama masing-masing anak. Ajak anak-anak menjawab, aku mau ikut Yesus. Anak yang mau ikut Yesus berbaris di belakang kakak-kakak sekolah minggu dan membentuk formasi memanjang seperti kereta api. Kemudian ajak anak-anak bernyanyi sambil keliling ruang sekolah minggu bernyanyi jalan serta Yesus. Sebagai penutup cerita, ajak adik-adik, anak-anak melakukan tugas kecil yaitu mengatakan kepada pendamping yang ada di ruang kelas atau papa dan mama yang menemani, mengatakan aku mau ikut Yesus. Nah, demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak semua. Bye.
Terima kasih ya Kak Esther yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar, yaitu belajar dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Injil Matius 4 ayat 18-22. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak David. Halo, selamat berjumpa kembali kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Santi atau Pak Hendra. Saya mau share berkaitan dengan tema Tuhan memanggil murid-murid yang pertama ya. Nah, kakak-kakak sekalian, tema Tuhan memanggil dari Matius 4 ayat 18-22 tadi juga mungkin sudah dijelaskan gitu ya, dari Pendeta Hendra ataupun juga Pendeta Santi ya. Nah, tujuannya adalah anak tahu kisah Yesus memanggil murid-muridnya, terus anak menyadari bahwa Tuhan memanggil murid-muridnya yang sibuk bekerja gitu ya, atau pada saat melakukan aktivitas sehari-hari mereka gitu ya, sebagai nelayan. Terus anak tahu belajar di sekolah dan tugas di rumah menjadi bagian untuk menjawab panggilan Tuhan juga, begitu kan ya. Bukan bukan hanya waktu mereka melayani di gereja, tapi juga apa yang mereka lakukan di sekolah maupun juga di rumah itu juga bisa menjadi bagian panggilan dari Tuhan kepada mereka. Itu. Nah, yang perlu diperhatikan kakak-kakak, Tuhan memanggil kita tidak selalu perlu momen yang heboh, gitu kan ya. Kadang-kadang gitu ya, Tuhan memanggil pada saat kita melakukan pekerjaan atau aktivitas rutin kita. Dan ya, nanti di dalam kisah kita kan murid-murid pertama dipanggil pada waktu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Tuhan memanggil supaya mengikut Dia untuk menjadi murid-muridnya. Mengikut Dia berarti tinggal dan berjalan bersamanya, melihat bagaimana Tuhan mengabarkan kabar baik dunia dan dan mereka menjadi bagian untuk menyebarkan kabar baik itu juga, seperti itu. Maka untuk kelas kecil saya memberikan usulan gitu ya berkaitan dengan runtutan cerita. Yang pertama, apa itu nelayan gitu ya, atau soal memanggil gitu kan ya, kira-kira itu dijelaskan bisa manggil si A gitu ya. Berarti kan dia tahu, terus kemudian dia akan datang karena ada apa ini gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana mereka merespon panggilan itu, seperti itu. Nah, jadi ceritanya dimulai dari Yesus yang sedang menyusuri tepi pantai Danau Galilea, terus menjumpai Simon dan Andreas saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Terus Tuhan Yesus mengajak mereka mengikut Dia. Yesus kemudian menjumpai Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus dan mengajaknya juga untuk mengikut Dia gitu ya. Jadi 4 orang gitu ya. Tuhan memanggil mereka untuk bersama memuliakan lewat apa yang mereka lakukan. Anak-anak juga dipanggil untuk mengikut Tuhan melalui apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, ini usulan alur ceritanya kakak-kakak sekalian. Nah, metodenya saya bagi jadi 3. Yang pertama dengan gambar, dengan wayang, atau main peran, seperti itu. Nah, kalau gambar kita bisa tunjukkan petanya dulu, di mana sih Danau Galilea? Oh, di sini, gitu kan? Seperti itu, supaya mereka punya bayangan juga. Terus ini gambarnya, ya, setelah Tuhan berpuasa ya, 40 hari, 40 malam, gitu ya. Terus Tuhan mau memulai perjalanan pelayanannya, gitu kan ya. Dia mencari murid-murid yang pertama ini ya, murid-murid yang pertamanya. Gitu. Ini ya. Nah, kalau ini gambar gitu kan ya. Terus kemudian ini wayang ya, kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak tinggal bisa print di art karton gitu kan ya. Terus kemudian tinggal digunting-gunting, terus kemudian dikasih ini kayak
buletan gitu kan ya, supaya tangannya bisa goyang-goyang gitu. Kemudian kasih stick dan kita bisa bercerita gitu ya. Ataupun ditempelin stick di belakangnya juga kita bisa bercerita bagaimana Tuhan mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk ikut menjadi penjala manusia gitu kan ya, dan juga Yakobus gitu kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode dengan main peran gitu ya. Pilih salah satu GSM menjadi Tuhan Yesus, 4 anak jadi murid Yesus. Bayangan saya nanti di kelas itu nanti ada spot gitu ya. Mungkin ada spot, ada 2 anak yang ada pura-pura di belakang gambar perahu. Pura-puranya ada di perahu gitu ya, sedang mencari ikan begitu kan ya, seperti itu. Dan saat Tuhan Yesus datang, terus kita akan ini apa namanya menyampaikan hai gitu kan ya, hai kamu yang bekerja gitu kan. Nah, saat bercerita biarkan 2 anak di pojok mana dengan pura-pura memegang jaring gitu kan. Nah, terus kemudian ada lagi yang 2 lagi gitu ya di pojok sana gitu ya. Yang jadi Yohanes sama Andreas gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian sambil cerita adegan-adegan dalam cerita yang diperagakan oleh guru sekolah minggu dan anak-anak yang menjadi murid Yesus gitu ya. Jadi gambarnya bergerak seperti itu ya posisinya kakak-kakak. Itu main peran seperti itu. Itu untuk metode bercerita kelas kecil yang bisa saya boleh sharingkan gitu kan. Sedangkan aktivitasnya Miss Yesus menjumpai murid-murid pertama dan mewarnai gitu kan ya untuk anak-anak gitu kan ya. Nanti bisa tinggal di print-print aja, saya sudah siapin juga kakak-kakak seperti itu. Yang kedua adalah membuat wayang murid Yesus tadi seperti itu. Terus yang ketiga buat figura 3D gitu ya, memanggil murid-murid yang pertama gitu. Nanti terserah kakak-kakak mau pilih yang mana gitu. Nanti bahan yang saya dapat saya taruh di Google Drive-nya, jadi kakak-kakak tinggal sedot dari situ gitu ya. Terus bisa juga kita mulai dengan games ataupun setelah itu kita mulai aktivitasnya dengan games, permainan Simon berkata gitu atau Yesus berkata gitu kan ya. Ini untuk mengikut Yesus gitu ya, sebagai menjadi murid-muridnya gitu kan ya, berarti meneladani Yesus gitu ya. Kalau Yesus berkata maka kita harus melakukannya. Tapi kalau tidak ada kata Yesus atau kata Simon berkata gitu ya, maka jangan ditirukan gitu, seperti itu. Tahu kan ya kakak-kakak, kan ini permainan yang lama gitu kan ya. Yesus berkata pegang hidung, Yesus berkata pegang telinga, turunkan. Nah, berarti kalau mereka ada yang turunkan berarti salah tetot gitu kan ya, seperti itu. Terus kemudian angin bertiup atau permainan angin bertiup ke murid-murid yang memakai baju kuning. Wah, nanti yang pakai baju kuning mereka akan berpindah tempat gitu kan ya. Nah, sementara kita yang ngomong angin bertiup langsung ambil tempat duduk sehingga ada 1 anak yang akan tertinggal. Nanti 1 anak yang tertinggal itu nggak dapat tempat duduk, dia yang akan ngomong ini angin bertiup, bergiliran untuk ngomong angin bertiup. Terserah mau yang celananya panjang, yang pakai celana panjang semua, atau yang pakai celana pendek, atau yang bersepatu hitam, atau yang bersepatu warna gitu dan seterusnya begitu kakak-kakak. Ya, itu permainan-permainan yang bisa saya sharingkan sebagai activity ya. Ini gambarnya ya, Tuhan Yesus menuju ke pantai gitu ya, menjumpai Simon Petrus ya. Terus ini gitu kan ya. Ini yang bisa buat diwarnai juga gitu, tinggal di print dan dipotong gitu kan ya. Nah, ini nanti jadinya kayak gini kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mau 3D ya, 3D 3 dimensi gitu, figura 3 dimensi. Nanti bahannya nanti saya masukkan ke dalam Google Drive gitu ya. Saya lagi ini mau cari itunya ya, sehingga kakak-kakak tinggal print-print, terus kemudian tinggal gunting-gunting, terus kemudian anak-anak tinggal lipat-lipat begitu. Kalau kelas 1 sampai 3 sih, mungkin kelas 3 sih bisa disuruh gunting sendiri gitu, kayak pokoknya hati-hati begitu. Ya, itu aja. Oh ya, yang ininya dulu. Ayat hafalan dan pujian ya kakak-kakak untuk kelas kecil. Ayat hafalan kelas kecil atau tengah gitu ya sebenarnya itu ya. Matius 4 ayat 19a, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku gitu ya. Seperti itu. Terus pujiannya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Itu juga ada linknya. Terus jalan serta Yesus, itu biasa ya.
jalan serta Yesus gitu kan ya. Pasti sudah pada tahu anak-anak juga ya. Terus yang berikutnya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku gitu ya. Itu. Terus saya mau ikut Yesus. Nah, nanti saya ada itunya apa? Sudah ada saya teksnya ada, terus saya juga ada backsoundnya juga. Seperti itu kakak-kakak. Nih, ini ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Ya, kira-kira begitu ya Yesus. kakak-kakak. Nanti setelah selesai nyanyi itu kita bisa tutup doa sama anak-anak begitu. Untuk menguatkan mereka untuk menjadi pengikut Tuhan lewat pelajaran mereka, meskipun kadang-kadang mereka boring ataupun juga lewat tugas-tugas di rumah begitu. Mereka tetap mau melakukannya karena mereka mau mengikuti Yesus. Itu aja dari saya untuk kelas tengah atau kelas kecil gitu ya. Saya serahkan kembali kepada Pak Hendra atau Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih ya Kak David yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma lagi. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Injil Matius 4 ayat 18-22. Kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak David. Nah, terima kasih Pak Hendra atau Kak Santi. Kita akan bersama-sama share soal kelas besar ya. Ini saya share dulu. Tujuannya juga sudah saya kasih tahu tadi dengan 3 tujuan. Kisah Yesus memanggil murid-muridnya, menyadari bahwa Tuhan memanggil murid-muridnya yang sibuk bekerja, tahu belajar di sekolah dan tugas di rumah, menjadi bagian menjawab panggilan Tuhan. Runtutan ceritanya juga mirip gitu kan ya. Apa itu nelayan atau soal memanggil itu menjadi jembatan untuk masuk ke cerita kakak-kakak. Terus Yesus yang sedang menyusuri tepi pantai Danau Galilea, menjumpai Simon dan Andreas melakukan pekerjaan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajak mereka mengikut dia dari dari menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia gitu kan ya. Ini yang berbeda dengan yang kelas kecil ya. Jadi ini dijelaskan bahwa seringkali Tuhan menggunakan istilah yang bisa memudahkan pendengar itu mengerti gitu ya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, terus kemudian Yesus menjumpai Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Yesus mengenal mereka dan mengikut dia juga. Tuhan memanggil mereka untuk bersama memuliakannya lewat apa yang mereka lakukan. Terus anak-anak juga dipanggil untuk mengikut Tuhan melalui apa yang mereka lakukan sehari-hari, belajar di sekolah dan melakukan tugas rumah gitu ya. Jadi ini tambahannya bagian nomor 7 ini, begitu ya. Sedangkan metodenya ada 2, menggunakan gambar dan main peran gitu ya. Gambarnya saya sudah carikan gambar yang real ya. Gambar yang real. Terus main perannya sama dengan yang kelas kecil tadi ya. Mungkin Tuhan Yesusnya bisa diganti dengan anak-anak sendiri kalau bisa gitu kan ya. Itu. Dan aktivitasnya ada
dua bagian besar. Yang pertama aktivitas bermakna, yang kedua sharing diskusi. Yang aktivitas bermakna, mari ikut aku terus baca cerita soal Yesus Nakoda Jiwaku. Terus kemudian bisa juga pakai sharing diskusi, sharing tentang tantangan mengikut Yesus. Jadi anak-anak ditanya gitu ya, tantangannya apa gitu ya, bagaimana perasaannya, mungkin ada sedih, takut begitu ya, seperti itu. Terus kemudian diskusi gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana menghadapi tantangan itu supaya kita tetap setia, atau godaan-godaan apa yang akhirnya menerpamu dan kemudian kamu mau gitu kan ya, tetap setia gitu, seperti itu. Nah, ini ya, apakah mudah ini ya? Pertama, kakak-kakak bilang, Simon dan Andreas begitu mudahnya mereka langsung ke Tuhan. Tapi kalau saat ini gitu kan ya, tiba-tiba kamu ditanya orang asing gitu ya, ayo ikut aku gitu ya. Wah, gimana? Langsung seperti Simon dan Andreas? Enggak gitu ya. Kita malah harus hati-hati gitu ya. Kalau kita nggak kenal gitu ya, jangan sembarangan mudah diajak untuk mengikut gitu ya. Bisa ada yang jahat gitu ya, ataupun mau sesuatu atau menipu kita seperti itu. Nah, tapi apakah mustahil gitu ya? Enggak gitu kan ya, enggak mustahil gitu. Tidak mudah tapi bukan mustahil. Seperti itu. Nah, terus kemudian, baiklah kalau gitu, ayo sekarang semuanya bangkit berdiri, kita ke kelas sebelah. Di kelas sebelah Anda sudah menyiapkan roti besar, kemudian Anda pecah-pecahkan, dan kemudian Anda berikan kepada anak-anak. Dan anak-anak sepasang-sepasang suruh saling dipecahkan terus makan bersama gitu. Nah, setelah itu kita tanya gitu kan ya, loh kok kamu ini eh, apa mudah untuk mengikut saya gitu ya, disuruh ke sini, suruh makan, suruh berbagi, kamu lakukannya dengan langsung begitu. Kenapa? Oh, loh kan kakak yang memimpin kita, kan kakak yang memandu dari awal sekolah minggu ini. Nah, berarti karena kamu kenal kakak, sehingga kamu jadi percaya. Maka kalau begitu, bagaimana kita bisa mengikut Tuhan gitu ya? Maka kita perlu percaya kepada Tuhan, yaitu dengan mengenal Dia lebih dulu. Makin kita mengenal, makin kita percaya, makin kuat akar kepercayaan kita, seperti itu ya. Itu kakak-kakak. Itu menjadi penutup begitu kan ya, seperti itu. Terus puisi gitu kan ya, bisa puisi. Nanti bisa dikasih musik begitu ya. Bisa jadi yang baca bergantian, ataupun kakaknya yang membaca, yang biasanya lebih suaranya lebih eh, baik gitu ya, pas untuk membaca puisi ataupun cerita ilustrasi ini gitu ya. Seperti ini, aku duduk menikmati senja dalam perahu keselamatan yang sedang berlabuh. Kulihat Yesus di ruang kemudi menatapku dan berkata, lepaskanlah tambatan perahumu dan biarkan aku membawa engkau ke seberang. Bukan rencanaku untuk engkau tetap tertambat di sini. Nah, kita bisa juga ya, maaf, kita bisa juga kasih musik juga gitu ya. Dengan takut, gelisah dan khawatir, aku menjawab, Tuhan, bukankah lebih baik aku tetap di sini? Aku tidak akan melihat topan, badai, dan angin ribut. Dan aku dapat kembali ke daratan kapanpun aku mau. Lembut Yesus memegang tanganku, menatap mataku, dan berkata, memang di sini engkau tidak akan mengalami topan, badai, angin ribut, tapi engkau juga tidak akan pernah melihat aku mengatasi semua itu. Engkau tidak akan melihat aku berkuasa atas semua itu, karena akulah Tuhan. Dalam pergumulan berat, aku memandangi tali yang mengikat perahuku. Tali itu kulihat, ada rasa khawatir akan studiku, pertemanan, pacar, masa depanku, orang tuaku, dan diriku. Dalam hati aku bertanya, tahukah ia akan apa yang aku inginkan? Mengertikah ia akan apa yang aku rindukan? Dan dambakan, Yesus memelukku dan berbisik lembut, memang tidak semua yang akan sesuai dengan apa yang kau inginkan, rindukan, dan dambakan. Bahkan mungkin kebalikannya yang akan kau dapat. Tapi maukah kau percaya? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Masa depanku adalah masa depan yang penuh harap.
Ia memeluk dan menangis bersamaku. Dengan berat, aku melepaskan tali perahuku, melepaskan semua rasa khawatir itu di hatiku. Taruh hak-hak atau masa depanku di tangannya. Aku tidak tahu bagaimana masa depan. Sambil menangis aku menatapnya dan berkata, jadilah nakoda dalam perahuku, dan marilah kita berlayar. Nah, saat kita benar-benar mau mengikut Tuhan, berarti sebenarnya kita menyerahkan perjalanan kita, dan dengan ketaatan kita mengikuti apa yang Tuhan tuntunkan dalam hidup kita. Nih, teman-teman, maukah kau serahkan hak atas masa depanmu dalam tangannya? Tanpa engkau pernah tahu bagaimana ia merancang semuanya itu. Tapi hanya dengan satu keyakinan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Ibu Meda 9 ayat 11 begitu. Gitu ya. Nah, saya ini dulu kan. Ini yang buat puisi itu ya, gitu. Nah, ini tinggal pas apa enggak begitu kan ya. Kalau tentang mengikut Yesus dalam keberserahan gitu ya, kita bisa bacakan itu buat anak-anak. Terus untuk bagaimana kita tetap setia gitu kan ya. Apa pengalamanmu gitu kan ya kalau kita mau mengikut Tuhan gitu ya. Nih, anak tahu apa yang mereka rasakan saat mengikut Yesus. Kau akan memberi pertanyaan, apa yang kamu rasakan saat mengikut Yesus? Atau memilih melakukan tindakan yang sesuai dengan firman-Nya gitu. Ambil emoji card yang mewakili perasaanmu, contoh kartu sedih, maka sharing pengalaman sedih saat kamu mengikut Tuhan. Kalau kartu lega, sharing saat peristiwa apa itu kamu merasa kelegaan yang luar biasa, kamu memilih mengikuti Yesus, misalnya berkata jujur saat pecahkan barang ayah, gitu, dan seterusnya, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman mereka untuk tetap memilih untuk mengikut atau memilih untuk mentaati firman-Nya, gitu. Perlu menjadi perhatian kita. Ini bukan menghakimi perasaan anak-anak ya, kakak-kakak, tapi menolong mereka bahwa Tuhan menerima mereka apa adanya. Bukan harus sempurna baru terima Tuhan Yesus. Buktinya keempat murid-muridnya adalah para nelayan gitu ya, bukan cendekiawan yang luar biasa terkenal, bukan seperti itu. Ya, ini bisa menjadi di print gitu kakak-kakak di karton, terus kemudian digunting-gunting jadi kartu. Nanti mereka bisa ambil satu-satu gitu ya. Oke, apa pengalaman sedih gitu ya dalam pergumulanmu untuk tetap mengikut Tuhan gitu. Apa itu gitu. Seperti lega, ya, kecewa gitu kan ya. Seperti itu dan lain-lain. Bergantian ya nanti itunya. Gitu. Terus ada hafalan dari Matius 4 ayat 19 sama ya. Tapi tadi cuma sampai ikutlah aku, ini tambahin dan kamu kujadikan penjala manusia. Pujiannya juga sama, cuma ditambahin KJ 370, aku mau berjalan dengan juru selamatku. Nah, itu ininya ya. Nah, demikian sharing saya. Semoga ini menginspirasi kakak-kakak. Saya kembalikan ke Kak Hendra ataupun Kak Santi gitu ya. Selamat mempersiapkan diri. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak David Kusuma yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kami telah merampungkan usulan metode Batita Balita kecil dan besar. Dan kakak-kakak juga dapat menyimak tayangan lagu anak-anak sekolah minggu yang dapat kakak-kakak manfaatkan tentunya di kelas-kelas bersama dengan anak-anak. Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih perlu untuk mempersiapkan materi penggalian Alkitab maupun juga usulan metode di setiap kelas, agar mereka dapat mempersiapkan dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.